Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya kepada teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Ya, buat teman-teman semuanya yang selalu support atau selalu dukung channel Solusi Utang. Oke, jadi untuk video kali ini yaitu banyak yang bertanya tentang ketetapan hukum gagal bayar pinjol. Apakah benar ini Bang di penjara? Sebetulnya hal seperti ini, pertanyaan seperti ini bukan hal yang baru lagi ya kalau saya rasa ya. Tapi ini selalu dipertanyakan dan selalu tidak mengerti dan tidak paham teman-teman tentang bagaimana kalau kita gagal bayar di pinjol, apakah ancaman dari debt collector ini nyata, dan bagaimana kalau tiba-tiba datang polisi menyatakan kita harus ditahan gitu. Pasti kayak gitu drama yang ada gitu ya. Jadi ini yang mau kita bahas hari ini. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga saya makin semangat lagi, dan semoga channel Solusi Hutang terus berkembang dan pastinya bisa memotivasi orang banyak. Jadi terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah support channel ini. Oke, jadi ini ketetapan hukum gagal bayar pinjol apakah bisa dipenjara gitu loh. Ini nyaris setiap hari pertanyaan yang seperti ini, masuk seperti ini. Dan hampir setiap hari tim saya itu di nomor yang biasa Anda WA itu mengarah ke tim saya, hampir setiap hari mereka mendapatkan pertanyaan yang sama gitu loh. Apakah benar kita akan dipenjara ketika kita tidak mampu atau gagal bayar di pinjol? Ya. Itu selalu saja gitu loh. Tapi teman-teman tidak bisa berpikir dengan maksimal. Dasar Anda di penjara itu dari mana gitu loh. Ukurannya Anda berpikir di situ. Ya. Apakah Anda memenuhi unsur sebagai penipuan? Apakah Anda memenuhi unsur sebagai maling? Ya. Apakah Anda memenuhi unsur melarikan uang perusahaan? Tidak. Terus kenapa Anda diarahkan dengan pasal 372, 378 dengan menyatakan Anda melakukan suatu penipuan? Ya. Ini yang saya bingungkan dari dulu itu ini. Ketika pasal menjadi suatu permainan oleh debt collector pinjol. Untuk apa? Untuk menakut-nakuti para debiturnya, untuk menakut-nakuti para nasabahnya. Ya. Sementara saya jelaskan di video saya sebelumnya, polisi, hakim, jaksa untuk memutuskan seseorang layak atau tidak dituntut dengan pasal sekian, itu butuh pertimbangan. Butuh mencari kebenaran secara formilnya, secara materialnya. Ya. Harus mempertimbangkan yang seadil-adilnya. Tapi di sini, ketika pasal menjadi suatu permainan oleh debt collector untuk menakut-nakuti debitur yang gagal bayar atau telat bayar, harus ke siapa kita menuntut? Harus ke siapa kita mengadu? Ke OJK tidak ada tanggapan. Ke AFWI apalagi. Waspada investasi Satgas tidak ada. Mau kemana? Hah? 3 instansi yang harusnya mengatur segi perbankan ini tidak berfungsi saya lihat. Ya, OJK sibuk dengan urusan dia. Sibuk dengan UMKM, sektor informal, ini segala macam, sibuk dengan itu. FPI nggak tahu, padahal dibentuk khusus buat fintech, pinjol, tapi nggak tahu lagi. Ya, harus kemana? Ke polisi? Tidak bisa, ini utang piutang. Kita laporin debt collectornya, kita juga tidak tahu. Ya. Jadi ini membingungkan gitu loh, ketika pasal menjadi suatu permainan oleh debt collector untuk menakut-nakuti debitur yang telat bayar atau gagal bayar. Ya. Jadi gimana Bang sebetulnya ketetapan hukum? Apakah benar kita akan dipenjara atau kita akan dipidanakan oleh debt collector ini? Kalau jawaban saya tidak. Ya. Pinjol ini 2017 sudah ada, 2018 sudah ada, 2019 belum ada satu orang pun yang dipenjara gara-gara telat atau gagal bayar pinjol. Anda ingat itu. Jangan bebankan diri Anda dengan sesuatu yang tidak mungkin atau tidak akan terjadi. Ya. Kemana harusnya Bang ketetapan hukum ini? Arahkan ke perdata. Kalau mereka mengarahkan Anda ke perdata, ini masuk. Ya, sesuai. Karena ini utang piutang. Tapi kalau mereka arahkan Anda ke pidana, ini dasar pidananya tidak ada. Kecuali memang data Anda palsukan, Anda memenuhi unsur penipuan.
baru gitu loh. Tapi dicari dulu bukti secara formilnya seperti apa, ya, kebenarannya secara formal seperti apa, secara material kayak mana gitu loh. Jadi polisi itu melakukan penyelidikan berdasarkan penyidik, ya. Meminta IBAP, berita acara perkara seperti apa, nanti disitulah mereka timbang, disitulah mereka pelajari layak atau tidaknya seseorang dijatuhkan dengan pasal ini. Tapi debt collector entah di mana sekolahnya, 1 jam 1 menit dia bisa berubah-ubah pasal, ya. Untuk apa? Untuk menakut-nakuti orang yang tidak mengetahui segi pasal. Cuman itu aja. Apalagi anda yang sering baperan, yang merasa bersalah terlalu tinggi, ini jadi sasaran empuk ini buat ancaman debt collector. Makanya anda pikirkan lagi gitu loh, ya. Jangan rasa takut ini menyiksa diri anda. Saya cuman itu aja, selalu saya berkoar-koar di YouTube ini untuk mengingati anda, ya. Jangan sampai anda cuma bisa ngomong, Pak. Ada beberapa debt collector yang komentar di link saya, anda cuma bisa ngomong. Coba anda yang minjam di pinjol, terus anda gagal bayar. Dari awal saya bilangin saya ini peminjol, ya. Saya gagalin, saya macetin. Sampai detik ini, kalau ada pinjol atau debt collectornya, silakan cek nama saya. Saya tunggu kok, nomor saya masih aktif kok, ya. Anda nelpon saya angkat, kayak gitu. Saya nggak pernah takut. Saya ngutang memang keadaan saya dulu itu seperti itu. Saya tidak mampu bayar juga keadaan saya. Dan sekarang saya tidak mau bayar karena saya tahu pinjol ini apa gitu loh. Saya pelajari setiap hari, saya pelajari gimana pinjolnya itu gitu. Makanya saya bisa berdasarkan pengalaman saya yang saya bagikan ke anda. Jadi ketetapan hukum apa yang anda tanyakan? Penjara yang seperti apa yang anda mau? Ya, pidana apa gitu loh. Itulah cuman drama debt collector, skenario debt collector. Konsep debt collector adalah mengejar tagihan dari diri anda, tidak ada dari itu. Lebih dari itu tidak ada yang bisa dilakukan oleh debt collector, ya. Nanti yang bisa dilakukan lagi adalah perampasan. Kayak maling, kayak begal, itulah yang bisa dilakukan debt collector itu. Merampas kendaraan orang di jalan, merampas mobil orang di jalan, merampas HP orang di jalan. Cuman itu, ya. Apa yang anda takut? Mereka diajak kantor polisi aja kempes perutnya gitu kan. Jadi makanya jangan cemas, ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang bertanya ke saya tentang ketetapan hukum, apakah benar kita akan bisa dipenjara, itu tidak ada. Ya, karena ini banyak banget yang bertanya ke saya seperti itu. Jadi makanya saya simpulkan, yaitu ketika pasal menjadi suatu permainan oleh debt collector, baik pinjol legal maupun ilegal, sehingga meresahkan dan menjadi suatu bumerang oleh debitur. Apalagi yang gagal paham soal hukum, gitu ya. Karena ancaman dengan pasal, berbagai macam ancaman pun lahir, dan tidak bisa menyikapi suatu ancaman, siap. Anda akan dihantui oleh rasa takut, rasa bersalah yang terlalu tinggi. Ada yang sampai berpisah dengan suaminya, ada yang batal bertunangan, bahkan paling parahnya sampai bunuh diri, ya. Kalau bisa ini jangan sampai terjadi. Maksimalkan lagi pikiran Anda, perbaiki lagi pola pikir Anda, insya Allah badai pasti berlalu. Sekarang kita memasuki ini normal, perbaiki diri Anda. Nanti setelah kehidupan Anda mulai kembali dan rasanya Anda mampu untuk menutupi beberapa pokok hutang Anda, silahkan dibayarkan, ya. Kalau saat ini carilah aman untuk diri Anda, lupakan sejenak pinjol Anda, fokus ke masa depan Anda. Oke? Mungkin cuma itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti untuk teman-teman semuanya yang mau diskusi atau konsultasi, silahkan aja ambil nomor tim saya yang ada di deskripsi, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.